Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Fashionista ajang Muslim Fashion Festival atau MUFES 2024 Road to Into MF resmi digelar oleh Indonesian Fashion Chamber atau IFC bersinergi dengan Bank Indonesia dan Gemalindo Kreasi Indonesia beberapa waktu lalu di Istora Senayan, Jakarta. Dengan mengusung tema Flying to the Global Market, acara ini bisa memberikan pengalaman berbelanja dengan semangat travel in style menuju panggung dunia. Seperti apa koleksi-koleksinya? Here we go! Koleksi Lisa Fitria kali ini berbeda dengan koleksi-koleksi Lisa Fitria sebelumnya, biasanya gaya maskulinnya terasa kental. Namun kali ini yang disajikan lebih feminin dan romantis, meskipun tampilan maskulinnya masih terasa sesuai dengan karakter DNA brand LF yang selalu mengusung androgynous look untuk setiap tampilan dalam koleksinya. Koleksi yang ditampilkan Lisa Fitria di MUFES 2024 sangat istimewa karena berkolaborasi dengan Lydia Agustin, pemilik brand La de Parfum, yang bersiap meluncurkan varian produk baru edisi Asmara dengan konsep intimate perfume. Untuk menyatukan konsep edisi Asmara dari La Perfume ke dalam koleksi brand LF, tercetuslah ide untuk mengambil inspirasi film Pretty Woman yang booming pada tahun 1990 oleh Julia Roberts dan Richard Gere. Gaya busana dan karakter Vivian, tokoh utama dalam film tersebut, dipresentasikan melalui 12 set karya dari berbagai potongan dan siluet yang menjadi ciri khas fashion pada era tahun 80 dan 90-an. Di antaranya adalah potongan busana yang oversize hingga tampilan office look yang booming pada era tahun 1980-1990, ikut meramaikan panggung catwalk, lengkap dengan bantalan bahu yang sangat empuk dan potongan yang lurus hingga celana baggy. Ada juga tambahan warna fuchsia sebagai wakil dari salah satu warna-warna neon yang disukai pada era 80 dan 90-an. Untuk menegaskan romantis dan feminin digunakan material yang mayoritas adalah katun bordir, brokat Prada, katun polos, batik cap motif polkadot, polyester bermotif garis, polyester plisket. Koleksi saya kali ini sebenarnya inspirasinya dari film Pretty Woman. Film ini tahun 90 yang cukup legend, diperankan oleh Julia Roberts dan Richard Gere ya, di mana di situ sangat menginspirasi ceritanya si Vivian gitu. Jadi tokoh Vivian ini yang saya transformasikan ke dalam desain busana gitu. Nah, kebetulan di dalam kesempatan ini saya berkolaborasi dengan Lydia Agustin untuk membuat parfum baru, di mana parfum ini tuh intimate yang judulnya Asmara gitu. Jadi saya membawa gimana karya saya itu inline dengan parfum yang memang mau saya launching bersama dengan Lydia Agustin. Tentunya yang pertama saya ngelihat dari siluet yang di fashion tahun 90-an gitu. Jadi seperti kayak ada padding-paddingnya gitu ya, kemudian oversize, kemudian memakai ikat-ikat kepala gitu. Itu waktu itu hits di zamannya. Kemudian disco juga baru booming ya, sehingga tadi kalau ngelihat koleksi saya pertama itu kan ada sedikit diskonya gitu agar berasa vibe-nya gitu bahwa ini adalah setting di tahun 90-an dengan karya-karya yang siluetnya memang yang tren di tahun 90-an gitu.
gitu. Fashionista Deden Siswanto melalui labelnya MYMD dari akronim My Mom, My Dad dalam koleksi kali ini menampilkan koleksi dengan judul Inizio. Menampilkan koleksi ready to wear yang bisa dipakai untuk pria maupun wanita dengan cutting oversize unisex. Inizio berarti new beginning, sesuatu awal yang baru. Koleksi terinspirasi dari vintage traveling dengan chic style pada outer, coat, kemeja, dan celana. Warna yang digunakan kombinasi dari warna klasik dandy yang memberikan kesan vintage. Koleksi ini menjadi awal yang baru dari brand MYMD yang memberikan nuansa baru di industri fashion, khususnya bidang pakaian ready to wear unisex. Untuk MUFES Plus 2024 ini saya mengeluarkan koleksi khusus pria, di mana ini adalah second line saya, yaitu MYMD. Ya, itu adalah unisex collection, sebenarnya bisa dipakai pria dan wanita. Jadi dari 8 look dan juga bisa menceritakan tentang pakaian tersebut lebih bisa dipakai siapapun juga. Warna-warna bisa lebih warna ke warna-warna terang, ya, warna netral, dan juga bisa dikombinasikan atau di styling dengan koleksi manapun. Sebenarnya inspirasinya dari para seragam, para kurir di bandara seperti itu, untuk ditampilkan lebih stylish aja seperti itu. Jadi warna-warna seragam dan warna-warna uniform. Karena saya terlibat di MUFES Plus 2024 ini sebagai art director, ya ada banyak kemajuan dan juga para pelaku fashion di sini, atensi dari para pelaku fashion dan juga para penonton di sini sangat tiap harinya sangat cukup bisa dilihat kemajuannya. Mereka lebih aware terhadap brand lokal seperti itu. Desainer Sophie menampilkan koleksi dengan tema rebellious modernism, antusiasme dalam gaya busana streetwear yang bebas, ekspresi lepas tanpa batasan dari segala aturan-aturan dan tekanan. Rebellious cenderung memberontak, ide-ide radikal yang menanamkan rasa kebebasan, ekspresi baru di era pasca modernisme melalui gaya busana yang berubah cepat. Sikap apapun diperbolehkan, sebuah pemberontakan dari universalisme di mana rasa identitas dan originalitas begitu penting. Meledaknya genre musik dan seni juga melahirkan aliran baru dalam gaya streetwear berpadu dengan riasan berkesan gothic dan gaya rambut khas rebel. Sebenarnya show kali ini nih lanjutan dari Singapura, lanjut ke Jeffrey kemarin, yaitu, nah ini lanjutannya sebenarnya. Jadi saya di sini saya mengeksplor baju yang sudah ada tapi benar-benar direkonstruksi ulang kayak gitu. Ada yang bahannya diganti tapi dengan model tetap yang sama, tapi stylingnya lebih ke Islami seperti itu. Tapi kalau yang show kemarin yang show tunggal itu itu kan lebih gayanya lebih ke gotik. Kalau ini lebih ke edgy kontemporer, benar-benar yang edgy, yang benar-benar ke urban. Jadi kan di sini saya tidak melupakan unsur Islaminya. Jadi jangan sampai kita menampilkan wajah tampilan yang menyeramkan. Inspirasi dari
ini keseharian anak saya sebenarnya. Anak saya itu kalau sehariannya tampilannya kan agak gotik kayak gitu. Nah kalau yang show ini sebenarnya ya itu tadi mengeksplor aja bahwa produk-produk saya yang udah di-show-kan tapi direkonstruksi ulang seperti itu. Fashionista Syukriah Rusdi menampilkan koleksi dengan tema Pelalu. Koleksi ini memang syarat dengan nilai-nilai feminisme, kesedihan, kesabaran, ketangguhan, kekuatan, dan semangat bangkit yang begitu kental dalam garis desainnya. Selain penggunaan bahan yang sesuai dan mewakili nilai-nilai tersebut, penggunaan wastra tenun tradisional dengan cita rasa modern dan sentuhan desain dengan kualitas produk yang memiliki nilai komersial lebih tinggi diharapkan mampu membuat produk tenun ini semakin dikenal luas baik di Aceh, nasional maupun internasional. Terinspirasi dari semangat perempuan-perempuan dari sebuah kampung atau desa di Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, yang merupakan daerah yang bersatu sangat rentan pada masa konflik ini untuk bangkit dari keterpurukan yang saat itu dirasa tidak akan pernah ada habisnya. Lagi, desa ini disebut Pelalu, tidak dapat dipungkiri bahwa peperangan dan konflik menjadikan perempuan dan anak sebagai korban yang terkadang menimbulkan trauma berkepanjangan. Hanya sebagian kecil dari para korban ini yang mampu bangkit merajut kehidupannya dan membantu kembali kehidupannya. Sebelum konflik Aceh, perempuan Pelalu telah mengenal tenun yang dipelajari dari orang tuanya secara turun-temurun. Pada masa konflik, praktis aktivitas menunjang ekonomi keluarga ini terhenti. Sulitnya mendapatkan bahan baku dan enggannya konsumen untuk datang ke tempatnya membuat para perempuan Pelalu ini meninggalkan aktivitas menganyamnya dan beralih ke pekerjaan lain, yaitu bertani dan membuat kertas rokok tradisional pasca tsunami dan berakhirnya konflik Aceh. Pelalu berusaha bangkit dan berdiri untuk membangun kembali kehidupan dan perekonomiannya melalui tenun Pelalu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka. Semangat mereka untuk bangkit menghasilkan produk tenun yang kini sudah terkenal di Aceh dan siap dikenal secara nasional.
Widianto menampilkan koleksi dengan tema Puberty 2 atau puber kedua, fase pertumbuhan di mana akhirnya anak mengalami ataupun mencapai kematangan reproduksinya. Pada masa pubertas, sistem tubuh lain juga matang selama periode ini. Di masa pubertas ini, otak juga akan mengalami perkembangan yang cepat. Puber kedua kerap dialami oleh sebagian orang parubaya saat usianya memasuki 40 tahun. Kondisi ini dapat ditandai dengan adanya rasa tak puas dengan hidup hingga penurunan atau peningkatan hasrat seksual. Pubertas merupakan periode ketika tubuh mulai berkembang secara seksual akibat perubahan hormon. Fashionista koleksi lain akan hadir sesaat lagi. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.